Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya kembali lagi dengan membawakan cerita yang berjudul Sifat Asli Istriku Yang Tidak Aku Sangka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Awal kehidupan bahagia, rumah kecil itu selalu terasa hangat. Aku, Adit, dan istriku, Lila, telah menjalani pernikahan selama 5 tahun. Dari luar, semua orang mengira hubungan kami sempurna. Lila adalah wanita yang lembut, penuh perhatian, dan selalu mendukungku, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Aku bekerja sebagai arsitek, sering sibuk hingga larut malam. Namun, Lila selalu memastikan makan malamku siap di meja. Bahkan jika itu berarti dia harus begadang menungguku. Sejujurnya, aku merasa beruntung memilikinya. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya. Pukul 7, aku sudah membuka pintu rumah. Tidak seperti biasanya, Lila tidak ada di ruang tamu. Lila, panggilku sambil meletakkan tas kerjaku. Aku berjalan menuju dapur dan mendapati makanan sudah tertata rapi di meja. Tapi, anehnya, tidak ada suara dari kamar atau dapur. Lila, kamu di mana? Tanyaku lagi, kini dengan nada lebih keras. Di kamar, Dit, jawabnya akhirnya. Aku menghela napas lega. Suaranya terdengar biasa saja. Aku menuju kamar dan mendapati dia sedang duduk di ranjang dengan wajah yang sedikit kusut. Kenapa? Ada masalah di kantor? Tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Dia menggelang pelan, tetapi matanya menghindari tatapanku. Enggak, aku cuma capek aja hari ini. Aku tidak terlalu memikirkan jawabannya. Mungkin dia memang lelah. Hari itu berlalu seperti biasa, tanpa hal yang mencurigakan. Keganjilan yang muncul. Seminggu setelah itu, aku mulai menyadari beberapa perubahan pada Lila. Biasanya, dia akan meneleponku di siang hari hanya untuk menanyakan apakah aku sudah makan atau kapan aku akan pulang. Tapi belakangan, dia sering lupa menghubungi. Bahkan ketika aku pulang, dia tampak lebih pendiam. Aku memutuskan untuk membicarakannya. Lila, aku perhatikan kamu berubah belakangan ini. Kamu baik-baik aja, kan? Tanyaku saat kami duduk bersama di ruang tamu. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa hambar. Aku baik-baik aja. Dit, mungkin aku cuma lagi bosan aja di rumah. Bosan? Kalau begitu, kamu mau aku ajak jalan-jalan? Atau kamu mau ikut kelas apa gitu biar lebih sibuk? Usulku. Dia mengangguk tanpa banyak berkata. Meski aku mencoba mencairkan suasana, ada sesuatu yang berbeda darinya. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan perubahan ini lebih besar dari sekadar kebosanan. Kebenaran yang menghantui. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Aku sedang mencari dokumen kontrak proyek di laci meja kerja kami ketika tanpa sengaja menemukan amplop coklat besar. Di dalamnya, ada beberapa foto yang membuatku terpaku. Foto itu menunjukkan Lila sedang berbicara dengan seorang pria yang aku tidak kenal. Mereka tampak akrab, terlalu akrab. Dadaku terasa sesak, tapi aku mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya teman lamanya. Tapi mengapa dia tidak pernah menceritakan tentang pria ini? Ketika Lila pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu dengan amplop di tangan. Lila, aku menemukan ini, kataku sambil menunjukkan foto-foto itu. Apa maksudnya? Dia tampak terkejut. Wajahnya memucat, tapi dia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Dit. Aku pikir apa? Lila, kamu harus jujur sama aku. Siapa pria ini? Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya menjawab, dia Danu, teman lama aku. Aku nggak cerita karena aku tahu kamu pasti salah paham. Teman lama, tapi kenapa fotonya kelihatan seperti kalian lebih dari sekadar teman? Tanyaku dengan nada menuntut. Lila menunduk, menghindari tatapanku. Tangannya yang biasanya tenang kini gemetar. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Dan itu membuatku semakin curiga. Lila, desaku lagi, kali ini lebih pelan. Kamu tahu aku nggak suka memaksa, tapi kalau kamu terus diam, aku bakal salah paham lebih jauh. Tolong jelasin.
Dia menghela nafas panjang, lalu mendongak, matanya berkaca-kaca. Danu itu, mantan tunanganku, Dit. Kata-katanya seperti petir yang menyambar telingaku. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Mantan tunangan, tanyaku perlahan, memastikan aku tidak salah dengar. Iya, jawabnya lirih. Kami pernah bertunangan sebelum aku bertemu kamu. Tapi, pernikahan kami batal karena sesuatu yang gak bisa aku jelasin saat itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna penjelasannya. Kalau memang kalian sudah selesai, kenapa dia masih muncul di hidup kamu sekarang? Lila mengusap wajahnya. Dia nggak muncul begitu aja. Danu baru saja kembali ke kota ini dan menghubungiku. Dia ingin minta maaf soal apa yang terjadi dulu. Soal bagaimana dia pergi tanpa alasan. Hatiku terasa campur aduk. Di satu sisi, aku ingin mempercayainya. Tapi di sisi lain, perasaan cemburu mulai menguasai pikiranku. Dan kamu setuju bertemu dia? Diam-diam, tanpa cerita sama aku? Suaraku mulai meninggi. Aku nggak tahu gimana harus ngomong sama kamu. Dit, aku nggak mau kamu salah paham atau merasa aku nggak setia. Aku nggak ingin menyakiti kamu. Aku menggelengkan kepala. Tapi kamu malah menyembunyikan sesuatu. Itu lebih menyakitkan. Lila, apa yang sebenarnya kamu rasakan sama dia? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. Aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Dit, aku cuma ingin mengakhiri semuanya dengan baik. Aku ingin memastikan nggak ada ganjalan di masa lalu aku. Supaya aku bisa terus fokus ke kita. Penjelasan Lila mungkin masuk akal. Tapi aku tetap merasa ada yang tidak beres. Sejak malam itu, hubungan kami menjadi dingin. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Tapi pikiran tentang pria bernama Danu terus menghantui. Suatu hari, tanpa memberitahu Lila, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku menghubungi salah satu teman lama Lila, Rina, yang juga tahu tentang masa lalunya. Rina, aku mau tanya soal Lila dan Danu. Kataku langsung setelah telepon tersambung. Rina terdengar ragu-ragu. Kenapa tiba-tiba tanya soal itu, Dit? Karena Danu muncul lagi di hidup Lila. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka dulu. Rina terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Adit, aku nggak tahu apa Lila pernah cerita, tapi Danu itu nggak cuma mantan tunangannya. Dia dulu sempat menghancurkan hidup Lila. Aku tertegun. Apa maksud kamu? Danu meninggalkan Lila di hari pernikahan mereka. Dia nggak datang ke pelaminan. Dit, semua tamu sudah hadir. Semua keluarga Lila menunggu. Tapi Danu nggak pernah muncul. Dia kabur begitu aja. Tanpa penjelasan. Kata-kata Rina seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku tidak pernah tahu bahwa Lila pernah mengalami hal seperti itu. Lila nggak pernah cerita apa-apa soal ini. Gumamku. Dia nggak mau terlihat lemah. Dit, waktu ketemu kamu, dia bilang kamu adalah titik balik hidupnya. Tapi kalau Danu balik lagi sekarang, aku khawatir dia bisa goyah. Pembicaraan itu membuatku semakin bingung. Aku mulai bertanya-tanya apakah benar Lila tidak punya perasaan lagi terhadap Danu, atau ada sesuatu yang masih dia pendam. Malam itu, aku memutuskan untuk mengonfrontasi Lila lagi. Aku sudah tidak tahan hidup dalam ketidakpastian. Lila, aku tahu semua tentang masa lalu kamu dan Danu. Kataku langsung begitu dia keluar dari kamar mandi. Dia terlihat kaget, tapi tidak berkata apa-apa. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal dia ninggalin kamu di hari pernikahan? Kenapa kamu sembunyikan itu dari aku? Lila menatapku dengan mata penuh emosi. Karena aku nggak mau kamu lihat aku sebagai wanita lemah. Dit, itu masa lalu yang ingin aku lupakan. Tapi kenapa kamu masih bertemu dia sekarang? Apa kamu benar-benar yakin kamu sudah melupakan semua itu? Tanyaku dengan nada tajam. Lila menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ketemu dia bukan karena aku masih punya perasaan. Aku ketemu dia karena aku ingin bilang kalau aku sudah memaafkan dia. Aku mau nutup bab itu selamanya. Dit, aku nggak mau dia terus menghantui pikiran aku. Aku menghela nafas panjang. Kalau begitu, kenapa kamu nggak bawa aku? Kenapa kamu nggak biarin aku jadi bagian dari itu? Karena aku takut kehilangan kamu. Dit,
Aku takut kamu bakal salah paham dan ninggalin aku. Seperti yang dia lakukan, kata-katanya membuatku terdiam. Aku mulai menyadari bahwa semua yang dia lakukan, meskipun salah, berasal dari ketakutannya sendiri. Setelah malam itu, aku dan Lila memutuskan untuk lebih terbuka satu sama lain. Dia berjanji untuk tidak lagi menyembunyikan apapun dariku. Sementara aku berusaha untuk lebih memahami apa yang dia rasakan. Beberapa bulan kemudian, aku bahkan bertemu langsung dengan Danu. Pertemuan itu tidak mudah, tapi aku ingin memastikan bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman bagi hubungan kami. Danu, aku menghargai kalau kamu sudah meminta maaf ke Lila, tapi aku harap kamu juga mengerti. Dia sekarang adalah istriku, kataku tegas. Danu mengangguk pelan. Aku paham, Dit. Aku nggak punya niat untuk merusak hubungan kalian. Aku cuma ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih lega. Aku tahu bahwa hubungan kami mungkin tidak sempurna, tapi kami berdua telah belajar untuk saling mempercayai dan menghargai. Lila menunjukkan bahwa dia memang wanita yang kuat, meskipun pernah mengalami luka yang begitu dalam. Dan aku, sebagai suaminya, merasa semakin yakin bahwa dia adalah pasangan yang tepat untukku. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa hubungan yang kuat dibangun di atas kejujuran, pengertian, dan kemauan untuk saling memaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk update versi terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.